Seret Helena Lim dan Harvey Mois, DPR bongkar sosok mafia besar di balik kasus korupsi timah. Masa isolasi, Harvey Mois belum bisa ditemui siapapun di sel pun sendiri. Kasus timah Harvey Mois buat Sandra Dewi dipecat jadi brand ambassador. Terlibat korupsi jumbo, Taipan Real Estate Vietnam divonis mati, sempat berpikir bunuh diri. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Komisi 6 DPR Republik Indonesia buka suara perihal kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk. Anggota DPR Republik Indonesia mengungkapkan di balik kasus korupsi tersebut ada mafia besar yang menjadi aktor utama kasus korupsi tersebut. Kasus korupsi pertambangan di PT Timah yang menyeret tua pesohor Helena Lim dan Harvey Mois jadi sorotan DPR Republik Indonesia. Komisi 6 DPRD buka suara perihal kasus korupsi yang sedang heboh, yakni korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk atau TINS. Disebut-sebut bahwa di balik kasus korupsi tersebut ada mafia besar. Anggota Komisi 6 Mufti Aiman Nurul Anam menegaskan bahwa skandal tambang timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Mois, ternyata ada seorang mafia besar di belakangnya. Di media sosial skandal tambang timah Pak Menteri yang melibatkan suaminya Sandra Dewi yaitu Harvey Mois, yang di dalamnya juga kemudian ada Helena Lim. Dan kemudian ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapatkan infonya namanya adalah Robert Bono Susatyo, Pak Menteri. Mufti juga menegaskan bahwa nilai kerugian negara 271 triliun rupiah merupakan nilai yang sangat besar dan tidak sedikit. Dan kalau kita lihat, coba rakyat-rakyat kita ini sekarang cerdas, Pak Menteri. Mereka coba menghitung-hitung dari 271 triliun duit negara yang mereka ambil, yang mereka korupsi, yang merugikan negara, duit sebesar itu kalau dihitung-hitung, itu rakyat harus nyari 1 miliar per hari, yang itu kalau 1 miliar per hari, mereka baru bisa mengembalikan di 752 tahun. Artinya ini bukan korupsi yang sedikit, Pak Menteri. Maka kami ingin tanya di tempat ini, kami jujur suasana kebatinan kami terganggu, kemana ya Kementerian Investasi ya? Kok tidak punya rasa tanggung jawab publik, tidak punya mohon maaf, dalam ini bukan Pak Menteri tapi jajaran di bawah Pak Menteri tidak ada kegalauan hati untuk ikut turut menyelesaikan persoalan ini, karena mau tidak mau ini juga terkait dengan Kementerian Investasi. Oleh karena itu ia meminta semua usaha yang terafiliasi dengan Harvey Mois dan Helena Lim serta RBS ini ditelusuri sampai benar-benar tuntas. Maka kami minta pada kesempatan hari ini Pak Menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Mois, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang, baik batu bara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT, yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal, dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita. Semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas, Pak Menteri. Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari serangkaian pemeriksaan para tersangka pada hari ini Senin 1 April 2024, Kejagung memeriksa saudara RBS selaku saksi. Memanggil dan memeriksa saudara RBS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah.
Ya, selain itu pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HM dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk keluarkan surat pencekalan bagi seluruh siapapun yang terindikasi kuat terlibat, termasuk para direksi. Karena di sini dikatakan surat ini bahwa tidak ada direksi yang terlibat. Nanti saya serahkan kepada pimpinan, termasuk direksi dan juga termasuk keluarganya untuk pencekalan sementara setidaknya. Karena ini angkanya fantastis, ya, dengan kepemilikan uang sebesar itu orang bisa ngilang kemanapun, bisa juga operasi wajah dan sebagainya. Yang kedua adalah ya pihak swasta, ya juga pihak swasta tentu saja. Tetapi ini direksi dari tahun 2015 cukup panjang, ya. Sehingga jangan hanya 16 orang yang disasar, jangan hanya swasta yang disasar, tetapi oknum-oknum di internal PT Timah dan jika ada di kementerian lainnya, karena izin itu juga menyangkut kementerian lainnya. Saya minta secara terbuka mendukung sekali lagi Kejaksaan Agung untuk mencekal siapapun, termasuk juga keluarganya. Karena suka ada juga, biasanya suka ada yang titip-titip, ya, hasil-hasil seperti itu pada keluarganya atau pada titik-titiknya. Yang kedua adalah saya mendukung Kejaksaan Agung dan Satgas TPPU tindak pidana pencucian uang untuk membongkar adanya indikasi kuat tindak pidana pencucian uang dalam kasus PT. Harvey Mois, tersangka kasus korupsi di PT Timah Tbk, telah ditahan. Ternyata belum pernah dijenguk pihak keluarga. Bahkan Sandra Dewi, istri Harvey Mois, hingga saat ini tak kunjung menemuinya. Artis Sandra Dewi belum kunjung menjenguk suaminya Harvey Mois yang ditahan di Kejaksaan Agung. Diketahui Harvey Mois adalah tersangka ke-16 dari kasus korupsi di PT Timah Tbk. Terbaru, terungkap alasan Sandra Dewi tak menjenguk suaminya yang langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi tersebut diduga merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kapus Penkup Kejaksaan Agung atau Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, hingga kini Sandra Dewi dan keluarga belum menjenguk Harvey Mois. Menurut Ketut Sumedana, ada prosedur yang harus dipenuhi Sandra Dewi dan keluarga jika ingin bertemu Harvey Mois. Ternyata ada batas waktu tertentu sebelum pihak keluarga maupun Sandra Dewi mengunjungi suaminya itu. Menurut Ketut, saat ini Harvey Mois masih dalam masa isolasi. Artinya dalam masa isolasi itu Harvey Mois seperti dikucilkan. Bahkan di dalam sel pun untuk sementara Harvey Mois tinggal sendiri. Hal itu bisa jadi momen bagi para tahanan untuk introspeksi diri mengenang kejahatan yang diperbuat. Harvey Mois ditahan Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka Rabu 27 Maret 2024. Lantas, bagaimana nasib Sandra Dewi usai suaminya terseret kasus korupsi PT Timah? Ketut Sumedana kemudian buka suara terkait nasib sang artis. Sejauh ini Ketut belum banyak mau memberikan pernyataan terkait hal itu, namun ia menyebut ada kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret kasus serupa. Lebih lanjut, saat ini Harvey Mois harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, sebab status Harvey kini telah naik menjadi tersangka. Diketahui penetapan tersangka Harvey Mois yang merupakan pemegang saham PT Refinet Bangkatin atau RBT dilakukan setelah memperoleh alat bukti yang cukup. Termasuk diantaranya dari pemeriksaan Harvey sebagai saksi pada hari yang sama.
Sebagai informasi, dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka termasuk perkara pokok dan obstruction of justice atau OJ alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harvey Mois menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Atas perbuatannya, Harvey dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Harvey Mois kemudian langsung ditahan di rumah tahanan atau rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. Perhatian publik ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Harvey Mois, kemudian ada Helena Lim. Apakah nanti dalam kemungkinan bertambahnya tersangka ini akankah juga melibatkan pesohor, Pak Ketut? Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti, akan mengarah ke sana semua ya. Pasal 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langsung terhadap perusahaan lingkungan ini bisa terjerat. Misalnya menerima gratifikasi begitu? Ya bisa termasuk semuanya. Tadi bukannya gratifikasi, kena suap, mendapatkan dampaknya, menikmati hasilnya, itu juga termasuk orang-orang yang kategori terdepan juga patut dipertimbangkan untuk Artis Sandra Dewi dipecat sebagai brand ambassador produk Pokana setelah suaminya Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi di PT Timah Tbk. Kasus korupsi tata niaga Timah yang menyeret Harvey Mois berbuntut panjang. Kini sang istri Sandra Dewi ikut kena imbasnya. Sandra Dewi akhirnya dipecat sebagai brand ambassador produk Pokana. Meskipun pihak brand sudah menyatakan berakhirnya kerjasama, tetapi Sandra Dewi masih mengunggah foto produk pembalut wanita tersebut. Dalam unggahan video iklannya tersebut, Sandra Dewi mengenakan piyama berwarna biru dongker. Ia memeragakan saat bangun tidur, ia mengatakan tidurnya terasa nyaman dan tidak terganggu meski tengah datang bulan. Namun Sandra Dewi menutup kolom komentar pada video kerjasama dengan brand pembalut tersebut. Begitu juga dengan unggahan pribadi lain yang ada di Instagram miliknya @sandradewi88. Sementara itu hingga kini unggahan video iklan tersebut sudah 27.441 disukai oleh netizen. Diberitakan sebelumnya Pokana secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambassador produk tersebut. Meski demikian, pihak brand tetap mengucapkan terima kasih atas kepercayaan publik masih menggunakan produk mereka dengan tidak terpengaruh isu yang menyangkut suami Sandra Dewi itu. Taipan Real Estate Vietnam, Trong My Lan, dijatuhi hukuman mati setelah terbukti melakukan tindakan pidana kasus korupsi ratusan triliun. Bahkan kasus penggelapan dana Lan merupakan kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah Vietnam. Hukuman untuk koruptor di Vietnam dijamin bikin jera bila diterapkan di Indonesia. Baru-baru ini Vietnam menjatuhkan vonis mati kepada koruptor dengan nilai korupsi ratusan triliun. Dia adalah Taipan Real Estate Vietnam Trong My Lan dijatuhi hukuman mati pada Kamis 13 April. Lan dijatuhin hukuman tersebut sebagai ganjaran atas perannya dalam kasus penipuan keuangan senilai 304 triliun dong, sekitar 119,9 triliun rupiah, yang merupakan kasus penipuan keuangan terbesar di Vietnam. Lan, ketua pengembang real estate Van Ting Part Holding Group, dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyuapan dan pelanggaran peraturan perbankan pada akhir persidangan di kota Ho Chi Minh, kota dan pusat bisnis terbesar di Vietnam. Lan, 67 tahun, membantah tuduhan tersebut dan menyalahkan bawahannya.
Lan dan 85 terdakwa lainnya ditangkap sebagai bagian dari pemberantasan korupsi nasional yang telah menimpa banyak pejabat dan anggota elit bisnis Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 4.400 orang telah didakwa dalam lebih dari 1.700 kasus korupsi sejak 2021, meskipun hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat. Kasus korupsi Lan yang menikah dengan seorang pengusaha kaya Hong Kong juga diadili, dinyatakan bersalah membuat permohonan pinjaman palsu untuk menarik uang dari Saigon Commercial Bank atau SCB, di mana dia memiliki 90% saham. Polisi mengatakan mereka telah mengidentifikasi sekitar 42.000 korban penipuan, pemegang obligasi SCB yang tidak dapat menarik uang mereka dan belum menerima pembayaran bunga sejak penangkapan Lan pada Oktober 2022. Juga sebagai bagian dari tindakan keras anti korupsi, seorang taipan properti mewah terkemuka Vietnam, Do An Dung, ketua kelompok Tan Hoang Minh, dijatuhin hukuman 8 tahun penjara bulan lalu setelah dinyatakan bersalah menipu ribuan investor dalam bentuk $355 juta penipuan obligasi sekitar 5,7 triliun rupiah. Alasan vonis mati, jurnalis yang berbasis di Vietnam Mikhail Tatarsky mengatakan kepada DW bahwa kasus penggelapan dana Lan merupakan kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah Vietnam. Ketika ditanya mengapa hukuman terhadap Lan begitu berat, Tatarsky mengatakan bahwa meskipun Vietnam menerapkan hukuman mati, tetapi hukuman tersebut tidak dipergunakan secara luas. Tatarsky mengatakan bahwa dampak dari uji coba ini sangat besar di kota Ho Chi Minh, di mana Van Tin Phat Holdings mengendalikan sekitar 1.000 properti. Semua properti, beberapa diantaranya termasuk gedung pencakar langit yang belum selesai, telah disita oleh polisi untuk penyelidikan. Taipan Property Truong My Land pada Kamis 11 April 2024 dijatuhi hukuman mati di pengadilan kota Ho Chi Minh, Vietnam Selatan karena kasus penipuan keuangan. Pimpinan perusahaan real estate Van Tin Phat atau VTP yang berusia 67 tahun itu dituduh melakukan penipuan sebesar 12,5 miliar dolar AS. Jumlah tersebut sekitar 200 triliun rupiah, bahkan setara hampir 3% dari PDB Vietnam pada 2022. Secara ilegal, ia mengendalikan Saigon Joint Stock Commercial Bank antara tahun 2012 hingga 2022. Ia menyedot dana melalui ribuan perusahaan bohongan dan dengan menyuap sejumlah pejabat pemerintah. Menurut media pemerintah Vietnam, penangkapan Lan pada Oktober 2022 menjadi salah satu penangkapan paling terkenal dalam upaya pemberantasan korupsi di Vietnam. Upaya pemberantasan korupsi yang disebut kampanye Tungku Berkobar ini telah menyentuh eselon-eselon tertinggi dalam politik Vietnam. Ex-Presiden Vo Van Thuong bahkan mengundurkan diri pada Maret 2024 setelah dikenai dakwaan dalam kampanye itu. Namun skala persidangan yang dialami Lan telah mengejutkan negara tersebut. Sebab VTP merupakan salah satu perusahaan real estate terkaya di Vietnam dengan proyek yang terdiri dari tempat tinggal mewah, perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. Para analis mengatakan bahwa besarnya penipuan ini menimbulkan pertanyaan apakah bank atau badan usaha lain juga melakukan kesalahan yang sama. Hal itu pun dinilai dapat melemahkan prospek perekonomian Vietnam dan membuat investor asing gelisah. Adapun Vietnam tengah berusaha memposisikan diri sebagai tempat ideal badan-badan usaha yang mencoba mengubah rantai pasokan mereka jauh dari Cina. Kendati demikian, sektor properti di Vietnam sangat terpukul karena diperkirakan. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.